Malam hari ini kita akan bahas mengenai eh, pesan penutup. Iya, pesan penutup. Ya, karena ya bagaimanapun segala sesuatu harus ditutup ya. 1 Timotius 6 ayat 11 sampai 21. Benar kan pesan penutup? Benar, benar, Pak. Hari ke-1000 ini hari. Kenapa? Oke, silakan siapa yang mau baca? Mungkin dibagi dua kali. 11 sampai 15, kemudian 16 sampai 21. Ya, boleh Pak, saya baca dah ya. Dari Silakan. 11 sampai 16 ya Pak ya. Ya. Pesan penutup terambil dari firman Tuhan 1 Timotius 6 ya Pak ya. 11 Ayat yang sampai 5 ke-11. sampai 15 ya, Pak. 11 sampai 15. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrar yang benar di depan banyak saksi. Ayat ke-13. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus, kuserukan kepadamu, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ayat ke-15, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, raja di atas segala raja dan tuan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takut kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu, hindarilah omong yang kosong dan yang tidak suci dan dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Karena ada beberapa orang yang mengajarkannya dan dengan demikian telah menyimpang dari iman. Kasih karunia menyertai kamu. Amin. Amin. Ada yang menarik, Pak. Saya khotbah kemarin pakai Hmm. ayat ini, diaken sampai foto ayat ini di layar dalam hati. Tuhan Yesus diaken tapi nggak tahu ayat 1 Timotius 6 ayat 12. Gitu. Hmm. Iya, kan teman-teman kan menuliskan renungan hari ini mengenai ini kan? Iya. Ini eh, ini di dalam pembacaan kita ini ada satu ayat yang benar-benar sering sekali dikutip, sering sekali dikutip.
sering sekali dikutip di dalam pembahasan Tritunggal gitu. Dan memang satu-satunya ayatnya itu ada di sini gitu. Nah, saya mau tanya, kira-kira ayat berapa? Ayat 16 ya. Tadi Mira Ayat 12. 12, Yuli 12. Hmm. Yanti Ayat yang ke-15. 15. Kalau eh, siapa yang lain? Ada lagi? Ada di 13 mungkin. 13. Jangan berubah pendirian Pak Tedes. Ayat 16 ya. Ayat 16. Jadi di situ ya, dia di situ adalah penguasa satu-satunya. Ya, di ayat 16 itu dialah ya satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Nah, menurut saya, menurut saudara siapa yang dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut itu? Kristus. Allah, Allah Bapa. Yandri, kok Yandri bilang Kristus? Kan Kristus mengalami maut, toh? Iya, kan? Yang Yanti tadi bilang itu adalah Allah Bapa. Dialah satu-satunya yang tidak takluk Ya. kepada maut, gitu. Nah, satu lagi bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Terus seorang pun tak pernah melihat dia, ya kan? Di mana tuh ayatnya bahwa dia itu apa Allah Bapa itu eh, seorang pun tidak pernah melihat dia. Di mana? Yohanes Berapa Mira? Yohanes 1 ayat 18. Oke, Yohanes pasal 1 ayat 18 ya. Tidak seorang pun pernah melihat Allah. Oke, betul. Terus lanjutannya apa ayatnya ini? Dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Oh ini sama ya. Seorang pun tak pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat kuasa yang kekal. Amin. Nah ini ya. Jadi dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Ini kalau kita baca di ayat 15-nya, yaitu saat yang ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, raja di atas segala raja dan tuan di atas segala tuan. Nah, ini sering dipakai jadi referensi untuk menjelaskan posisi em, apa? Secara ontologis ya, secara kodrat atau natur dari sang sumber ya, sang sumber. Sang sumber itu Allah Bapa ya. Dialah eh, dia bersemayam dalam terang yang tak terhampiri ya. Nah, ini dibilang bersemayam dalam terang yang tak terhampiri itu bisa juga oh, satu lagi ya. Mengenai apa? Bahwa tidak seorang pun yang apa? Yang dapat melihat dia itu bisa pakai ayat itu loh. Kolose pasal 1 ya.
Hmm? Oh iya benar. Kolose pasal 1 ayat 15. Iya, kalau nggak salah ya. Iya benar ya. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Ya. Kolose 1 ayat 15 ya. Dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Ya. Terus kalau di dalam kitab Injil yang lain di mana? Saya tanya gini, ada nggak yang pernah melihat Bapa? Tidak. Eh? Ada. Ada. Jangan ada. Tapi di sini dibilang tidak kelihatan. Gimana itu? Tadi di 1 Yohanes 1 ayat 18 itu. Anak tunggal yang ada di pangkuan Bapa yang dapat menyatakan. Oh, Yohanes 1 ayat 18. Kan di situ dikatakan anak tunggal um, Allah yang duduk di pangkuan Bapa, dia yang menyatakannya. Katakannya. Nah, kita belum tentu lihat kan, Pak? Matius 11 ayat 27. Oh, itu mengenal, bukan melihat. Kan bisa begini, kenal ini enggak? Gitu. Kenal ini, oh ya kenal. Tapi, wah tapi saya belum pernah lihat. Gitu. Bisa kan? Salah Bapak. Yohanes 6 ayat 46. Oh iya, dapat dia. Ya, Yohanes 6 ayat 46. Tapi teman-teman bisa jelas nggak ya? Itu kenapa dibilang tidak seorang pun melihat dia, gitu ya? Terus tiba-tiba coba baca Yanti, Yohanes 6 ayat 46. Yohanes 6 ayat Empat. 46. Iya, Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. dialah yang datang dari Allah, ya apa? Dialah yang telah melihat Bapa. Jadi itu menarik ya. Jadi, nah siapa dia yang datang dari Bapa ini? Yesus Yesus Kristus. Da- Kristus. Dari mana taunya? Ayatnya di mana? Kalau dia datang dari Bapa. Yohanes 6 ayat. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Enggak dong. Ayat berapa? Yohanes 8 ayat 42. Iya, bagus. Itu tahu nggak teman-teman? Itu ayat-ayat yang wah mondar-mandir menjadi referensi dan itu tidak ada duanya, ya nggak ada duanya. Em, Yohanes 8 ayat 42 itu di situ ada kata erkomai, datang, datang dan keluar. Jadi ada dua, datang dan keluar, gitu ya. Bukan hanya di ayat yang lain itu keluar, tapi di situ ada kata datang dan keluar. Datang dan keluar dari eh, keluar dan datang, keluar dan datang dari Bapa, ya. Ada satu ayat lagi sih, Yohanes 3 ayat 13. Eh, coba dibaca. Coba dibaca dong yang tadi Yohanes 8 ayat 42. Yohanes 8 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan Iya, aku
sebab aku keluar dan datang dari Allah, ya. Terus Yohanes 3 ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Iya, ya. Jadi em, ini menarik saudara karena akhir di dalam ini ya, di dalam kita sapa dulu nih, ada teman-teman yang baru join. Shalom Bu Nur, Shalom Grandi, Shalom Yolinda. Shalom Bapak, selamat malam. Malam. Shalom. Shalom Shalom. Em, iya, jadi ada yang menarik ya, karena orang berusaha mengenal Bapa itu, ya. Surga itu teman-teman, surga itu bukan di telapak kaki ibu ya, oke? Tapi surga itu adalah di rumah Bapa. Itu itu menarik loh. Saudara tahu nggak? Surga itu sebenarnya di dalam agama lain itu nggak ada. Dia punya nama lain gitu sebenarnya ya. Dan kalau saudara perhatiin di kita juga surga itu sebenarnya hanya karena dalam bahasa Indonesia ya. Itu terjemahan dari Ouranos ya, yang artinya langit gitu. Ya, langit gitu. Tapi kalau di dalam Alkitab, tempat kemana kita akan eh, pulang gitu ya, dan selama-lamanya hidup gitu ya, yaitu hidup yang kekal, itu adalah rumah Bapa gitu. Nah, siapa yang dapat memberikan kita eh, jalan ke situ, atau siapa yang dapat memberikan kita pengetahuan mengenai Bapa itu? Itu penting karena tidak mungkin kita tahu sendiri. Nggak mungkin. Coba baca Roma pasal 3 ayat 10 sampai 12. Roma pasal 3 ayat 10 sampai 12. Roma pasal 3 ayat 10 sampai 12. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kalau dalam teori Calvinis itu yang namanya diversity, 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 kerusakan total gitu. Jadi saya tulis di kolom ya, namanya depravity, total depravity, kerusakan total. Jadi orang orang tidak bisa, orang tidak bisa, tidak seorang pun yang mencari Allah gitu. Nah, baru masuk nih ayatnya Yanti tadi. Jadi bagaimana caranya dong? Baru kita ngomong Matius pasal 11 ayat yang ke-27. Nah, coba dibaca. Matius 11 ayat 27. Hmm, Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku dan Sebentar, tidak sebentar. Jadi teman-teman bisa bayangkan ya, semuanya telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Jadi kita bisa daftarin tuh, nanti teman-teman daftar apa aja yang sudah diserahkan, ya? Apa aja yang sudah diserahkan. Terus cari ayatnya. Ya, ini yang ngerangkum ini. Semuanya telah diserahkan oleh Bapakku kepada semuanya telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Tuh apa aja daftarnya tuh? Apa aja dan ayatnya di mana? Apa yang diserahkan gitu. Tapi itu ayat secara keseluruhan gitu ya. Lanjut Yanti.
Dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Hmm. Jadi tidak ada seorang pun yang mengenal Bapa itu kecuali anak. Jadi satu-satunya kita mengenal Allah, ya, yaitu Allah Bapa, itu harus melewati Yesus. Nah, itulah, ya. Makanya kalau teman-teman melihat ya agama-agama lain, waduh, pokoknya Allah itu sesuatu yang kita tidak boleh terlalu musyrik. Itu ya musyrik kalau kita ingin mengetahui Allah, ya lebih lagi itu. Ya, jangan gitu ya, kecuali apa yang sudah tertulis, gitu. Nah, sebenarnya memang tidak ada yang dapat tidak seorang pun mencari Allah, jangankan mengenal, mencari aja dikatakan tidak, gitu. Sehingga apa? Nah, mungkin teman-teman nggak bisa terima itu, ya kan? Nggak bisa terima ya. Benar nggak? Tidak ada seorang pun mencari Allah. Hmm? Teman-teman nggak bisa terima, ya kan? Karena teman-teman merasa kalian tuh mencari Allah, gitu. Nah, kenapa? Ya kasusnya beda. Kenapa saudara bisa mencari Allah? Nah, itu nanti kita jawab, gitu. Itu karena kita, itu karena kita, gitu. Karena kita sudah diterangi mata hatinya sehingga kita bisa. Jadi memang sulit kita terima ayat itu bahwa tidak seorang pun yang mencari Allah, gitu. Tetapi teman-teman yang pelayanan, gitu ya, yang sedang melayani orang-orang yang benar-benar belum diberi mata hati terang, gitu ya, menurut Efesus 1 ayat 18. Oh, pasti paham banget itu. Wah, kok susah banget sih orang ya gitu. Ya. Teman-teman yang pelayanan pasti tahu itu. Wah, iya, oh, kita udah bahas kemana-mana, ya. Bukan cuman bahas kemana-mana. Indomie udah habis, beras habis, gitu ya. Ya, ini kita mix aja gitu ya. Artinya kasih seolah-olah kita sudah apa eh, sudah ya sudah nyatakan lah begitu ya. Tapi enggak, saudara. Ya itu, memang tidak seorang pun mencari Allah, apalagi mengenal. Kan sebelum mengenal itu ya punya keinginan dulu untuk cari tahu gitu, baru mengenal, ya. Nah, tetapi di sini dikatakan bahwa hanya anak yang mengenal Bapa, gitu. Terus ada kalimat selanjutnya yang menarik. Dan kepada siapa anak itu mau menyatakannya. Saya eh, saya sengaja ini nih teman-teman ambil ayat ini karena tadi barusan live ya di TikTok itu ada orang yang bahas kitab Wahyu dan kitab Daniel, tapi jatuh-jatuhnya temanya itu Give me Jesus gitu. Berikanlah kepada aku Yesus. Saya pikir-pikir ngapain pakai Wahyu sama sama Daniel gitu ya, penglihatan-penglihatan dan mimpi gitu. Tapi judulnya berikanlah kepadaku Yesus. Kayaknya salah ini ya, kurang mendarat gitu deh jadinya ya. Tapi saya mengerti ya, saya mengerti karena begini, karena dia melihat bahwa bagaimana sih luput dari penghakiman itu, ya teman-teman kalau lihat Wahyu pasal 14 ya, itu kan permulaan deklarasi mengenai penghakiman gitu yang akan datang, ya penghakiman yang akan datang. Jadi dia itu sebenarnya mau berkata bahwa bagaimana kita bisa luput dari penghakiman itu. Saya bilang tidak seorang pun dapat luput dari penghakiman. Gimana menurut pendapat saudara? Hmm? Ya saya aja lah ya. Jadi tidak seorang pun yang dapat luput dari penghakiman. Tetapi orang bisa luput dari penghukuman. Nah, di dalam bahasa Yunani, penghakiman itu krima, krima, ya krima. Tapi penghukuman itu adalah kata krima, itu kata krima. Nah, krima itu bisa berarti penghakiman atau
pe- pemisahan atau melakukan keputusan gitu, penghakiman itu. Nah, penghakiman itu bisa berarti positif, bisa negatif gitu. Nah, negatifnya itu adalah penghukuman atau kata krima gitu. Coba kita baca Roma pasal yang ke-5 ayat 16 dan 18. Mungkin 15 sampai 18 aja, soalnya tinggal satu ayat. 15, 16, oh nggak usah, 15 dan 18 aja. Roma pasal 5. Roma pasal 5 ayat 15 dan 18. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa? Karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Sekali-kali tidak. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Coba baca yang ayat 16 ulang. Ayat Dari penghakiman. Ayat ayat 16. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk menaatinya, Roma 5. Kamu baca. mohon maaf, Bro. Iya, dimaafkan. Roma 5 ayat 16. Soalnya di situ teman-teman bisa lihat persis dalam satu kalimat ada krima dan kata krima. Gitu. Ayat 16. Hmm? Dan kasih karunia tidak berimbang dengan dosa satu orang. Hmm. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Oke, situ aja. Jadi penghakiman untuk satu pelanggaran telah menghasilkan penghukuman. Gitu ya. Ada nggak penghakiman yang tidak menghasilkan penghukuman? Ada, gitu ya. Roma 8 ayat 1, coba dibaca. Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Oke, jadi ada kan penghakiman yang tidak menghasilkan penghukuman, yaitu apa? Lihat, Bagi mereka yang ada di dalam bagi Kristus. mereka yang ada di dalam Kristus, kan? Betul nggak? Nah, jadi bagi mereka yang ada di dalam Kristus, tidak ada penghukuman. Tapi penghakiman itu selalu ada, nggak ada. Nah, coba baca 1 Petrus 4 ayat 17. Dicatat ya ayat-ayatnya. 1 Petrus 4 ayat 17. 1 Petrus 4 ayat 17. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai daripada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Ya, jadi penghakiman ya dengan ya penghakiman bahasa aslinya itu krima. Penghakiman krima ya itu sudah dimulai sekarang dan itu bicara mengenai pemisahan. Itu bicara mengenai me, memutuskan sesuatu gitu, memutuskan sesuatu. Itu sudah dimulai. Makanya teman-teman ada orang nih ya, ada orang di dalam batinnya itu dia yakin ke surga gitu. Ya, bukan di pikirannya ya. Kalau di pikirannya itu pakai pengetahuan, tapi dalam batinnya yakin ke surga gitu. Ada.
Karena betul pemisahan itu sudah mulai dari sekarang, yaitu penghakiman itu, gitu. Ya, atau pemisahan gitu. Dan dimulai dari rumah Allah gitu. Artinya dari tubuh Kristus gitu ya. Dimulainya itu. Sekarang makanya mungkin orang bertanya kan, gimana nanti pengangkatan atau rapture itu? Ngomong-ngomong udah lewat ya tanggal 23 ya? Hah? Eh, ada nggak itu? Ntar dulu ya, kita cek dulu. Kalian ada nggak yang hilang? Aku nggak ada. Bu Nur ada yang hilang nggak ya? Belum ada ya. Aman, Itu. Pak, aman. Iya. Jadi nggak aman dong doktrinnya ya. Pasti tiarap tuh pendeta-pendeta yang itu lagi tiarap sekarang. Yang benar-benar yakin banget itu dia lagi tiarap dulu. Nanti tahun depan muncul lagi buat ini. Sensasi. Sensasi ya. Sebenarnya sebenarnya kita bisa pahami sih bahwa itu namanya ngeroh. Ngeroh. Ya ngeroh. Boleh sih asal jangan ngerok. Benar. Roh kebablasan. Kalau kebablasan saya juga nggak tahu tuh, Pak. Iya, benar sih, Pak. Nah, tapi gini, makanya gini, kalau kita mempelajari, tapi benar loh, kalau Pak Tadus bilang kebablasan itu, sebenarnya kebablasannya karena dia coba eisegesis, ya, gitu. Dia coba untuk menaruh sesuatu yang lain, gitu. Dia mencoba, gitu. Dia mencoba. Padahal harus benar-benar memperhatikan apa kata firman Tuhan kan. Makanya ini saya coba nih, saya sengaja nih ya, saya pikir, wah, ini poin tadi ini bagus juga nih di-sharing dalam Zoom ya. Kan ini kan teman-teman udah dapat, tapi ini adalah pasal-pasal penting loh. Ya, bener nggak? Senang nggak kalau bahas yang ini? Ya, 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 sederhana, tapi itu yang utama. Siapa yang mau ke surga? Iya, saya juga. Pasti kan. Coba apa? Ah, hidup ini di sini, aduh. Kalau Paulus aja mengeluh, saya yakin saudara juga mengeluh. Terus tanya saya juga mengeluh, kan? Masih susah. Saya nanya orang gitu, oh, ya nih ya, ada adminnya kemarin. Pak Gabriel masih susah. Dia jawabnya susah banget jawabnya. Nah, kan Bapak susah jawabnya kan berarti Bapak masih susah. Saya bilang, dia susah jawabnya. Gitu. Saya bilang, paling enggak kan Bapak susah jawab berarti Bapak masih susah. Saya bilang sama Pak, saya juga masih susah. Kalau kita bilang nggak susah, kita bohong. Wong Yohanes bilang, aku adalah apa katanya? Saudaramu atau sekutumu di dalam kesusahan. Gitu. Wahyu pasal 2. Kamu akan dimasukkan oleh iblis ke dalam penjara dan mengalami kesusahan selama 10 hari. Memang kesusahan. Baru Wahyu pasal 7. Mereka yang berdiri di depan anak domba itu, ingat ya, mereka yang berdiri di depan anak domba, itu adalah mereka yang keluar dari kesusahan besar. Siapa yang mau ke surga? Kan semua. Saudara kalau belum mengalami kesusahan besar, nggak bisa ke surga. Wong jelas-jelas yang ada di surga yang keluar dari kesusahan besar. Kan gampang indikasinya gitu. Gini-gini. Di Wahyu pasal 7 itu ya, kan Rasul Yohanes ngelihat sekumpulan orang banyak yang tak terhitung banyaknya dari segala suku, kaum, bangsa dan bahasa gitu. Nah, ada seorang tua-tua dari 24. Aku jadi pingin tahu tuh siapa itu. Karena dia bilang gini, siapa mereka itu? Eh, Dia bertanya gitu dari 24 tua-tua yang ada di surga. Dia yang nanya kepada Rasul Yohanes, siapa mereka itu yang tadi sekumpulan banyak orang itu loh. Terus Rasul Yohanes jawab dia begini, Tuan, Tuanku mengetahuinya. Jadi Rasul Yohanes malah yang jawab, mereka ini adalah yang keluar dari kesusahan besar. Gitu.
Jadi eh, kita itu teman-teman ya dalam kesusahan gitu. Saudara kalau ikut Yesus pasti di dalam kesusahan. Kalau udah mulai nggak susah, eh, lebih banyak berdoa lagi. Kok Tuhan saya lagi nggak susah ya? Gitu, gitu. Itu penting loh. Eh, Gini, coba-coba baca, coba baca. 2 Yohanes 1 ayat 6. Hmm? Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Bukan. Hmm. Itu 1 Yohanes 2 ayat 6 ya, Pak? 2 Yohanes 1 ayat 6. Oh, coba 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Wah, mantap ya. Sebenarnya saya mau loncat dari Roma 8 ayat 1 tadi. Tangkap nggak? Gini-gini. Jadi penghakiman itu terjadi untuk semua orang, kan? Tapi penghakiman itu maksudnya adalah pemisahan, gitu. Atau apa? Menghasilkan satu keputusan, gitu. Itu namanya krima. Nah, hasil dari penghukuman itu bisa saja hasil dari penghakiman itu bisa saja hasilnya adalah penghukuman, gitu. Nah, penghukuman eh, itu pasti negatif, gitu. Penghukuman itu namanya kata krima. Nah, ada orang yang tidak mendapatkan penghukuman, yaitu mereka yang ada di dalam Kristus, gitu. Nah, makanya lanjutan ayatnya harusnya yang ini yang barusan tadi ya. Kalau kamu berkata kamu ada di dalam Kristus, maka kamu wajib hidup sama seperti Dia hidup. Wah, ya kan? Nah, sebenarnya teman-teman ya, kalau kita selalu ada di dalam, sorry, Petrus itu pakai kata begini, kalau kita itu mempersenjatai diri dengan pemikiran yang demikian, kita itu baru nikmati yang namanya kerajaan Allah loh. Ya, joy, bukan happy. Happy belum, ya happy. Happy banyak modelnya. Tapi kita akan merasakan yang namanya joy, kan? Gitu, sukacita, ya. Kita bisa merasakan yang namanya eh, peaceful, ya, damai sejahtera, gitu. Kita bisa mengalami yang namanya kemerdekaan, gitu, ya, dari kebenaran itu, kan? Nah, itu kerajaan, ya, di mana ada Roh Allah di situ terdapat kemerdekaan. Kemerdekaan itu bicara mengenai eh, dibebaskan dari belenggu, dibebaskan dari perhambaan. Artinya apa? Memiliki kelegaan di dalam hatinya, gitu. Saudara, ini dolar udah naik berapa ini? Udah mau 17.000, emas udah 2 juta. Ada yang koleksi emas, emas udah 2 juta coba. Ya. Seolah-olah semakin tidak menentu. Padahal kalau kita emang emang akan semakin tidak menentu kan, gitu. Gitu itu perlengkapi pikiran kita, perlengkapi diri kita dengan pikiran yang demikian, ya. Jadi kalau kamu berkata kamu di dalam Kristus, maka kamu wajib hidup sama seperti Dia hidup, gitu. Nah, orang seperti itulah yang tidak, tidak ada di dalam atau tidak ada di bawah penghukuman, ya. Karena apa? Karena penghakiman ini sedang terjadi, gitu. Pemisahan itu sedang terjadi. Teman-teman jadi rasa, saya selalu mau bilang begitu ya. Teman-teman pasti bisa rasakan, gitu. Kalau sedang ada di dalam eh, kalau sedang ada di dalam Kristus, gitu. Artinya eh, merasa bahwa eh,
sudah dipisahkan untuk tidak masuk dalam penghukuman gitu. Pasti bisa dirasakan gitu. Ya. Nah, eh, siapa yang melakukan penghakiman? Nah, tadi tadi ini kan, tadi eh, tadi itu salah satunya yang tadi Matius 11 ayat 27 ya. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Apa aja? Nah, jadi yang pertama itu ya Yohanes 5 ayat 22. Yohanes 5 ayat yang ke-22, silakan. Yohanes 5 ayat yang ke-22. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Oke, ayat 30. Ayat 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Menarik ya. Itu ya. Dari awal tadi kan saya bilang kita mau kita mau bahas tuh siapa sih dia penguasa satu-satunya itu yang diam dalam terang yang tak terhampiri. Oh, rupanya dia itu sebenarnya betul penguasa satu-satunya dan dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja kan. Tetapi semuanya telah diserahkannya kepada anaknya gitu, ya kan? Nah, ya, dan dia tidak menghakimi, tetapi diserahkan kepada anak gitu yang menghakimi, kan? Dan anak bilang, aku tidak menghakimi sendiri, ya, ya, tetapi aku menghakimi sesuai dengan apa yang telah ku, apa, aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi penghakimanku itu adil, gitu, ya. Tadi ya Yohanes 5 22 dan 30 ya. Oke. Em, jadi gini teman-teman ya. Eh, Ketika kita katakan kita mau apa gini ya. Kalau kalau saya selalu membawanya ke sini bahwa hidup di sini itu di bumi ini ya itu memang hidup yang eh, sementara gitu ya. Hidup yang memang didesain itu adalah sementara gitu, berbatas waktu gitu. Nah, memang berbatas waktu ini karena ini adalah eh, ini adalah eh, waktu untuk eh, pemulihan gitu di sini itu. Ini waktu untuk pemulihan. Makanya orang jangan cepat-cepat mati loh. Karena jangan sampai mati itu kan terlepasnya tubuh dari roh dan jiwa. Nah, kalau dia mati, artinya tubuhnya terlepas dari roh dan jiwa, maka roh dan jiwanya tidak bisa mengalami yang namanya pembaharuan gitu. Sementara keseluruhan waktu yang ada di sini itu adalah untuk pembaharuan jiwa gitu. Ya, 1 Petrus 1 ayat 9. Engkau telah mencapai tujuan imanmu yaitu keselamatan jiwamu gitu. Jadi tujuan iman itu adalah keselamatan jiwa. Jadi orang bisa selamat jiwanya kalau dia mencapai tujuan imannya. Nah, iman kita udah belajar kemarin. Iman yang tercapai tujuannya itu adalah iman yang menyelamatkan gitu kan. Nah, saudara coba renungkan. Ya, iman yang mencapai tujuannya itulah iman yang menyelamatkan gitu. Dan itu artinya itu adalah iman yang disertai dengan perbuatan-perbuatan gitu. Jadi loncat ke Yakobus. Ya, Yakobus berapa? 2 ayat 22 ya. Jadi iman yang disertai dengan perbuatan-perbuatan itulah iman yang sempurna.
Jadi muncul kata sempurna. Saudara bisa bayangkan, ya. Jadi di singkatnya hidup ini di bumi ini, ingat, ini adalah waktu untuk supaya jiwa kita dan roh kita itu mengalami pembaharuan. Dan bagaimana caranya? Caranya adalah ketika kita mencapai tujuan iman kita. Ketika kita mencapai tujuan iman kita. Iman yang mencapai tujuannya adalah iman yang disertai dengan perbuatan-perbuatan. Gitu. Dan iman yang disertai perbuatan-perbuatan itulah yang disebut iman yang sempurna. Gitu. Nah, kalau imannya sempurna, berarti orang ini adalah orang orang yang disebut apa? Disebut orang benar. Gitu. Karena apa? Karena orang benar itu hidup oleh iman. Gitu. Jadi orang-orang benar, ya, orang-orang orang-orang benar yang hidup oleh iman itu pasti orang-orang benar yang hidup oleh iman yang disertai dengan perbuatan, imannya akan menjadi sempurna. Gitu. Nah, kan Roma pasal 1 ayat 18 bilang begini. Orang benar hidup oleh iman. Gitu. Jadi orang benar itu hidup oleh iman. Bukan hanya imannya menjadi sempurna atau imannya itu disertai dengan perbuatan, tapi sebelum itu imannya apa yang dia eh, kehidupannya itu harus bertolak dari iman. Gitu. Nah, artinya berdasarkan iman gitu. Artinya harus jalan jalan masuknya itu adalah iman gitu. Orang nggak mungkin menerima kasih karunia kalau nggak punya iman, ya kan? Ya, orang nggak mungkin dapat kasih karunia kalau bukan karena iman. Makanya ada pernyataan kan, percaya dulu baru mengenal Yesus atau mengenal Yesus dulu baru kita percaya. Gitu. Roma 5 ayat 2. Di dalam Dia kita beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Ini, ya. Jadi di dalam Dia, di dalam Kristus, kita beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Jadi kita bisa menemukan kasih karunia kalau kita ada iman. Nah, iman ini dikaruniakan, saudara ya, tidak bisa dicari orang. Makanya tidak seorang pun mencari Allah, kan? Yohanes 6 ayat yang ke-44 dan 65. Kan? Tidak ada seorang pun, kata Yesus, yang datang kepadaku kalau tidak dikaruniakan oleh Bapa datang kepadaku. Tidak seorang pun yang datang kepadaku kalau tidak ditarik oleh Bapa datang kepadaku. Ya, jadi kita jadi bersukacitalah, bersyukurlah kalau saudara diberi mata hati terang sehingga saudara dapat eh, percaya aja sama Yesus. Ya, saudara tiba-tiba percaya sama Yesus gitu. Ya, nah pertumbuhan iman itu bicara mengenai pengenalan gitu. Jadi semakin mengenal kan, semakin mengenal. Nah pengenalan ini eh, itu yang akan menolong kita semakin menikmati yang namanya kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Semakin saudara dan saya mengenal ini, kita di dalam Zoom ini, saudara tahu nggak? Ketika firman Allah itu disampaikan, ya, Yohanes 8 ayat 32 katakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi semakin kita tahu kebenaran, semakin saudara menikmati kelegaan. Gitu. Itu semakin saudara dicobai, semakin saudara diuji, ya, semakin saudara eh, menikmati yang namanya eh, di sini bukan rumahku, hanya sementara. Tempatku ada di sana, di rumah Bapa. Efesus pasal 2 ayat yang ke-6, ada yang baca. Langit dan bumi yang baru, tempat yang kutuju, akhir perjalanan kembara hidupku.
Sepotong-sepotong aku tahunya. Efesus 2 pasal yang ke-6. Dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Tempat Patadus sudah ada di surga. Amin. Haleluya. Ya, coba ulangin. Kan jarang ya baca ayat ini kan? Gitu. Ya, coba ulangin, Pak. Dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita, kita juga, dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Allah itu memberikan tempat bersama-sama dengan Kristus di surga. Ini sebenarnya sambungan dari Roma 8 ayat 17 itu. Jika kita menderita bersama dengan Dia, maka bukan. Jangan ke situ dulu. Kita akan menerima janji itu bersama-sama dengan Dia, gitu. Ya kan? Roma 8:17 itu ya. Ya, kita itu akan menerima janji itu bersama-sama dengan Dia, gitu. Dan janjinya itu kita mendapat tempat bersama-sama dengan Dia. Nah, teman-teman ada nggak yang bisa buktiin bahwa eh, apa kita itu benar-benar akan mendapat tempat bersama dengan Dia, gitu? Nah, saya aja lah ya, Wahyu. Wahyu berapa ya teman-teman? Wahyu 3 ayat 5 atau Wahyu 3 ayat 5 kali ya. Barang siapa menang, akan kududukkan bersama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama dengan Bapakku di atas tahtanya. Ayat 21. Ya, 3 ya, 3:21 ya, 3:21. Oh, 3:21. Bagus tuh ayat. Iya, Pak. Wahyu 3:21. Coba hafal ya. Wahyu 3:21 ya. Tuh, ya. Diberikan tempat bersama dengan Dia di surga. Nah, itu tahta, kata Yesus, Dia jelasin sendiri, ya kan? Nah, teman-teman, inilah yang Rasul Paulus katakan di 2 Korintus 4 ayat yang ke ayat yang ke-17. Yang dia katakan begini. eh, apa? Penderitaan ayat yang ke-7 ya. Penderitaan sekarang ini. Ayat 17. Penderitaan sekarang ini itu ya tidak dapat dibandingkan dengan gitu kemuliaan kekal. Bukan. Penderitaan ini mengerjakan, betul ya? Penderitaan sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ya. Jadi penderitaan sekarang ini itu mengerjakan kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, gitu. Ya, ini yang dimaksudkan nih. Karena apa? Duduk di tahta, kan? Tempatnya bersama dengan Kristus, gitu kan? Ya, melebihi segala-galanya, ya. Nah, akhirnya Paulus katakan di ayat 18 apa? Jadi sekarang ini apa katanya? Kami tidak memperhatikan, Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, hmm, melainkan yang tak kelihatan. hmm, karena Karena yang kelihatan adalah sementara, ya, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. amin. Ya, jadi teman-teman dalam hidup ini saudara harus selalu cari yang tidak kelihatan, karena yang tidak kelihatan itu kekal. Nah, saudara pasti tanya saya kan, seperti apa itu, Pak? Nah, kalau saya selalu pakai Kolose 3 ayat 1 dan 2. Kolose 3 ayat 1 dan 2. Bagian terakhir ya. Setelah itu kalau ada mau tanya. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah.
Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Itu yang tidak kelihatan. Ada yang lihat surga? Nah, itu saudara. Ya. Jadi carilah perkara yang di atas. Di mana Kristus ada. Kristus ada di mana sekarang? Ada di sorga. Ada di sorga kan? Ayatnya di mana? Kisah 3 ayat 21. Kisah 3 ayat 21 kan? Kristus itu harus tetap ada di surga. Ya. Ya, ayat yang lain Ibrani 1 ayat 3, Yohanes 1 ayat 18 juga bisa kan? Duduk di sebelah kanan Allah ya. Itu ayat itu banyak ya. Tapi yang literal bilang ada di surga itu di apa Kisah 3 ayat 21. Nah, jadi carilah perkara yang di surga gitu. Di mana carilah perkara di mana Kristus ada. Ya, dia ada di surga gitu. Terus dikatakan apa? Bagaimana sih yang namanya cari itu? Pikirkanlah. Nah, ini Saudara. Ya, jadi pikiran kita ini adalah ruang ruang pertaruhan, ruang pertarungan pikiran kita itu. Ya, di dalam pikiran ini ruang pertarungan, Saudara. Ya, jadi kalau kita tidak eh, berhati-hati mengenai apa yang kita pikirkan itu yang menjadi keseluruhan dari dampak yang kita rasakan di dalam hidup. Nah, itu juga akhirnya masuk atau merembet masuk ke dalam hati gitu, ke dalam hati kita, ya. Jadi ayat 2 katakan apa? Pikirkanlah perkara yang di atas gitu, ya. Pikirkanlah perkara yang di atas. 1 Petrus 4 ayat yang pertama. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Oke, saudara bayangkan ya. Jadi hendaklah kamu mempersenjatai diri dengan pikiran yang demikian. Jadi, saudara, kalau kita mau mempersenjatai diri itu, di dalam Efesus pasal 6, Roma pasal 13, itu ada persenjataan uh, Rohani. persenjataan Allah dan persenjataan Per- terang. perlengkapan rohani. Ya, iya, ada ini ya, ada istilah senjata Allah dan senjata terang. Nah, tapi basicnya adalah mempersenjatai diri kita dengan apa? Pikiran, gitu. Pikiran dulu, coba. Ya, segala sesuatu itu mulai di sini nih, di pikiran ini, gitu. Ya, makanya pikirkanlah perkara yang di atas, gitu. Ya, saya selalu diberkati, saudara, kalau ya nyanyi lagu itu kan, di sini bukan rumahku. Ya, ada nggak masalah, saudara, yang nggak bisa dijawab sama lagu itu? Ah, ya. Kalau kita bilang di sini bukan rumahku, kan kita jadi cuek sama masalahnya kan? Kan? Masalahnya jadi nggak pede, ya? Nggak pede jadinya, ya? Ya, saudara bisa tanya Pak Tadus, saya, Bu Nur, Ko Afi, Pak Daniel. Udah banyak kami melewati masalah dan udah lewat. Maksudnya, maksudnya itu toh bisa lewat gitu. Akan lewat. Ada, ada kata-kata itu ya, yang di belakang truk-truk itu loh. Apa katanya? Badai pasti berlalu. Ah, ya, ya, badai pasti berlalu. Nggak tahu, saudara, saudara tenang nggak sih membaca itu? Badai pasti berlalu. Iya, tapi, nah, tapi kalau kita ya, orang-orang yang uh, beriman itu, di sini bukan rumah kita, ya, di sini itu sementara kan? Nah, kami memperhatikan hal-hal yang tidak kelihatan, ya, karena yang tidak kelihatan itu kekal. Nah, itu apa? Ya, carilah perkara carilah perkara di mana Kristus ada, gitu. Pikirkanlah perkara yang di atas, gitu. Nah, kita masuk ke terakhir ini ya. Itu maksudnya kumpulkanlah harta di surga. Itu maksudnya kumpulkan harta di surga. Teman-teman, jangan biarkan ada hari saudara yang terlewatkan tanpa
menyisihkan harta atau mengumpulkan harta di surga. Gitu. Ya, ingat ya, pasti hal itu adalah hal yang tidak kelihatan. Gitu. Nah, jadi kalau saudara sampai katanya memberi dengan tangan kiri terus tangan kanan tahu, kayaknya nggak tercatat itu di surga ya. Ya. Nah, jadi cari yang tidak tidak ketahuan, tidak kelihatan, ya. Itu dicatat baik-baik gitu ya. Saya pernah bilang gini di sini kan, bukan di sini ya kayaknya ya. Eh, ke ini ya, ke orang-orang di rumah saya bilang gini. Sebenarnya mudah itu untuk kumpulin harta di surga. Kita ikutin aja Matius pasal 25. Apakah ketika kita makan dan minum, adakah kita membagi ke orang orang yang eh, apa? Orang yang membutuhkan makan dan minum? Itu cara ngumpulin harta di surga itu sesederhana itu. Ada 5 kan. Ketika kita berpakaian nih, adakah kita sudah membagi pakaian gitu kepada orang lain? Ketika kita sudah punya tumpangan, ya, tumpangan kan di bumi ini, adakah kita sudah membagi tumpangan kepada orang lain? Gitu. Ya kan? Terus yang kedua terakhir kalau orang di penjara, ya nggak usah ikut di penjara. Maksudnya kunjungan ke penjara. Ya kan? Kalau ada orang sakit, oh saya juga Pak ikut masuk rumah sakit. Ya enggak, kunjungan ke orang sakit. Ya, kemarin eh, apa? Kayak Pak Daniel cerita ya, kok Afi datang kunjungi dia. Udah, saya belum sempat ada waktu. Gimana Pak Daniel? Udah lumayan sehat? Mungkin udah tidur beliau. Oke, mungkin ada yang saudara mau tanyakan. Jadi itu ya, eh, kita di dalam hidup ini karena eh, tidak ada yang lepas dari masalah. Kita semua ini mengalami kesusahan, gitu. Kesusahan itu adalah derita, saudara, ya. Tapi saudara harus memperlengkapi diri saudara dengan pikiran, ya, dengan pikiran bahwa memang di sini kita, ya, di sini itu kita sementara, ya. Di, di sini itu kita sementara. Satu hari nanti kita akan pulang, gitu. Ya. Kita akan pulang, ya, kita akan pulang ke rumah Bapa, ya. Oke. Oke, kita tutup dalam doa dulu ya sebelum tanya dulu. Bapak kami mengucap syukur malam hari ini untuk setiap firman yang membawa kelegaan, yang membawa kemerdekaan di dalam batiniah kami. Sehingga sukacita dan damai sejahtera itu memerintah di dalam hati kami. Kami percaya bahwa segala sesuatu ini akan berlalu. Dunia ini akan berlalu. Dan satu hari nanti kami akan dibawa supaya di mana engkau berada, kami juga berada. Terima kasih Bapa di surga, biarlah malam hari ini engkau terus bekerja di dalam setiap kami, karena kami percaya bahwa Roh-Mu yang kudus, itulah yang menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran. Kebenaran inilah yang akan memerdekakan kami. Kebenaran inilah yang akan membawa kami dari satu tingkat kepada tingkat pertumbuhan sama seperti anakmu, anak tunggalmu, Kristus Yesus Tuhan. Supaya satu hari nanti Tuhan, Engkau mendapati kami hidup yang sudah dicuci jubahnya dengan darah anak domba. Supaya jubah kami menjadi putih karena dicuci dengan darah anak domba. Artinya kami hidup di dalam kesucian, hidup dalam kekudusan sepanjang hari, setiap waktu. Terima kasih Bapa. Di dalam Putramu Kristus Yesus kami datang kepadamu. Amin.